Itu jarak 6 bulan, dia udah beli rumah baru 3. Masya Allah, ya. Dan udah dapat di luar rumah baru ya, dapat uang totally 1 miliar. Oke. Itu yang aku ngedenger itu semua tuh yang Allah Maha Baik, Allah Maha Besar, kelimpahan ini nyata, cuma bisa gitu doang Mas. Kelimpahan ini nyata, teman-teman bisa rasakan bahwa kebahagiaan dan kelimpahan betul-betul sudah ada dan Teman-teman semuanya dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan TVB setelah kita bikin acara reuni Abundant Revolution yang keempat di Surabaya dan pecah sekali, luar biasa. Itu adalah momen yang mungkin akan susah terlupakan, akan terkenang, akan berkesan, membawa sebuah vibrasi cinta, vibrasi kaya, dan vibrasi bahagia gitu. Dan mudah-mudahan ketiga vibrasi itu bisa menjadi oleh-oleh buat teman-teman sehingga sampai di rumah ke depan hidupnya jadi lebih baik gitu. Pertama mungkin barangkali apa yang dirasakan TVB melihat pecahnya acara Abundant Revolution Surabaya kemarin, Teh. Ini nih mungkin perlu kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu. Silakan TVB. jadi pada saat waktu proses rilis sebetulnya itu yang terjadi di titik aku kosong, nggak ngerasa bahwa tubuh ini ada gitu, nggak ngerasa bahwa aku pemeran yang membantu rilis, enggak. Aku hanya duduk di situ sebagai fasilitator aja Mas, fasilitator untuk mengantarkan mereka mengalirkan semua energi itu. Jadi nggak ada beban di akunya untuk pada akhirnya dalam bahasa yang tadi menjadi tempat sampah emosi itu keluar. Aku nggak ada sama sekali, data itu nggak ada sama sekali, Iya. nggak ada sama sekali. Aku teringat ya, waktu apa tuh namanya, karena kita kan nanti akhir bulan kan juga akan ketemu satu panggung sama Bosman juga ya. Beliau Ini itu juga Teh. orang keren juga, ini vibrasinya juga nggak kalah sama Mbak Dia. Beliau Luar biasa ini. sama-sama triliuner kan. Nah, Betul. ketika kemudian beliau bikin acara namanya MMBC, itu tuh biasanya di depan tuh dia taruh tuh uang ratusan ribu tuh 4 miliar gitu, ditaruh di kotak gitu. Wow. Itu supaya ada data gitu. Oh, uang 4 miliar tuh segini toh gitu loh. Dan itu kan kemarin tuh bahkan kita waktu sama Misteri Guest itu jelas-jelas ya ditunjukin gitu. Aldo. Bahkan dia jajannya 1 bulan aja sedekahnya 1,8 M. Betul. Ya kan? Jajannya per bulan 1,7 M, 1,2 M. Paling tidak dengan kita ditunjukkan langsung seperti itu bukan apa festival pamer kekayaan, bukan. Betul, bukan. Tapi paling enggak mendorong teman-teman sadar, oh ternyata bisa ya kita menjadi orang yang apa tuh namanya makmur, sejahtera, bahagia. Satu paket kayak gitu ternyata bisa ya. Dan menariknya Mbak Dia kemarin memberikan inspirasi ke kita gitu. Kalau misalnya anakmu lagi jalan-jalan kemana, jangan bilang hati-hati, tapi happy gitu ya, happy ya. Pokoknya yang selalu yang selalu ditekankan tuh adalah kebahagiaan gitu. Lagi-lagi kita dapat vibrasi bahagia gitu ya. Saat minum, wah semakin banyak minum semakin banyak duitnya. Pokoknya atensinya ke sana gitu. Nah, itu dari sisi Misteri Guest. Nah, ini teman-teman bisa dalami lebih lanjut lewat video yang 8 jam itu aja Teh ya. Betul, dan itu video mahal itu sebetulnya. Makanya Teh, jarang banget ada. hari pertama tuh sama anak-anak dijual 500, hari kedua 550, sekarang udah hari ketiga 600.000 gitu ya. Nah, itu untuk menghargai, mengapresiasi teman-teman yang cepet-cepetan, karena ini ada ilmu yang sangat penting, ada berlian gitu kan. Iya, betul. Nah, terus sekarang dari sisi Mas Arif RH. Nah, kemarin kan pecah sekali teman-teman, selama 2,5 jam tuh hampir nggak berhenti ketawa, tapi ilmunya masuk, juga ya. Itu untuk menyelaraskan Mas antara ini dan ini. Jadi TVB kan kemarin kan juga sempat benar-benar menyimak pelajaran dari awal sampai disampaikan Mas Arif. Nah, TVB bisa spill sedikit apa yang didapat kemarin, dan itu kenapa teman-teman harus melihat video Mas Arif itu dari awal sampai akhir? Wajib karena Mas Arif menerangkan tentang 4 pola, Mas. Pola pertama adalah ini goal kita lari, dia ikut lari. Pola yang kedua, ini goal kita jalan, dia juga ikut jalan, cuma lama banget sampai ketemunya. Pola yang ketiga, kita diem, dia jalan, terus pergi lagi, jalan, pergi lagi, jalan, pergi lagi. Yang kita mau pola keempat, di mana kita diem dalam ketenangan frekuensi Tuhan, goal kita yang nyamperin. Nah, itu ada di rekaman.
Itu tuh yang terbaik dari Mas Arif tuh itu. Itu pertama. Yang kedua adalah menyelaraskan antara pikiran dan getaran frekuensi yang di sini. Karena getaran frekuensi di pikiran itu dia nilai kekuatannya misalnya 1, tapi getaran yang di sini, getaran yang di dalam itu 5.000 kali bahkan lebih kuat daripada ini. Nah, menyelaraskan itu gimana? Nah, Mas Arif terangkan di situ. Dan itu memang jarang banget dibuka sih cara prakteknya gimana. Karena ada beberapa opsi tuh, bisa cara yang ini, bisa cara yang ini, bisa cara yang ini, bisa cara yang ini. Gitu. Termasuk Mas Arif juga kemarin spill untuk bagaimana menstop pikiran-pikiran yang overthinking. Gimana menstopnya, gimana melock dia untuk tenang. Ternyata beberapa literatur agama kayak gambaran tarik kecak, cak, 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 cak. Oh, ternyata dia fungsinya tuh buat itu. Untuk membuat pikiran tuh nggak terlalu lari-lari dan dia akhirnya nggak pergi dari gambaran Jadi ketenangan gitu. jadi buat buat teman-teman yang menderita anxiety atau GERD itu tuh sebenarnya sangat sangat relate ya dengan ilmu yang disampaikan Mas Harif itu supaya kemudian kita benar-benar bisa hadir di sini saat ini gitu ya. Nangkene saiki kalau Ki Ageng Surya Mentara mengatakan begitu. Nah, Iya, Mas iya. Harif kemarin memberikan beberapa tips termasuk yang menekuk lidah, termasuk yang ada lah ya yang lain-lain gitu. Ada Jadi, beberapa itu, termasuk ah, bacaan Quran dibuka juga sama dia yang Bismillahirrohmanirrohim, gitu kan ada dengung-dengung gitu, itu ya juga ya ya. dibuka juga, itu keren banget itu, Mas Jarang Arif. loh kita dapat tips langsung. Selama ini kan kita yang kita pelajari itu kan oh ternyata the power of now, apa tuh namanya kekuatan hadir di momen kini di saat ini itu kan salah satu jalan untuk menuju tingkat pencerahan gitu kan. Nah, selama ini kan cuma teman-teman cuman tahu manfaatnya aja, tapi bagaimana kita benar-benar bisa mempraktikkan ya yang sesuai dengan pola pikir kita, mesin tubuh kita. Nah, kemarin salah satunya yang lidah ditekuk lah, yang dengan apa tuh namanya kembali ke nafas dengan menutup telinga ya dan lain-lain. Ini sangat Iya, membantu teman-teman yang kesusahan praktek karena jujur ya Teh ya, kita itu kalau misalnya bagaimanapun juga orang kalau mau bertumbuh itu menurutku tetap ya yang namanya sadar nafas seperti yang diajarkan Teteh itu urgent banget. Terus iya, kemudian soal vibrasi itu nggak bisa bohong lah ya. nggak bisa, Bagaimanapun Mas. juga mereka yang stay di vibrasi cinta, vibrasi bahagia, vibrasi kaya itu yang akan jalan hidupnya akan lebih mudah, lebih santai gitu. Dan ya tadi ya, yang lebih penting adalah hening hadir di sini saat ini. Itu kadang kita ngobrol gitu Teh, Hmm. ngobrol coba menyadari saat kita ngobrol atau kemudian nyetir sadar saat kita nyetir itu paling bisa 5 menit setelah itu udah pikiran Arif melayang buyar, ya. Nah, nah, membuat dia balik lagi, itu Mas Arif keren banget karena dia nggak hanya nyeritain satu cara. Kalau kamu nggak cocok satu cara yang ini, bisa yang ini, nggak cocok yang ini, bisa yang ini. Kadang-kadang selama ini kita gini, kalau misalnya guru kita atau orang yang kita appreciate sama dia bilang gini, pokoknya nanti kalau mau hadir di sini saat ini sekarang dalam ketenangan, tekuk lidah gitu kan. Kita nggak pernah diterangkan kenapa sih tekuk lidah bisa membuat pikiran yang overthinking itu jadi diem gitu. Nah, kemarin Mas Arif terangkan detail. Dan itu amazed banget cara dia menerangkan pakai bercanda gitu. keren Pak, keren keren banget, keren banget. Oh, ilmu yang seseru itu sedalam itu dia bawakan dengan stand up comedy plus gitu. Jadi kita nggak ngerasa kita ada di dalam Ya, keren keren Teh. Terus apa tuh namanya aku tadi di WhatsApp sama Mbak Yohana. ya. Oh Terima ya ya kasih ya. banyak. Waktu aku dapat kesempatan pelukan Teteh di panggung itu, ya Allah, itu adalah momen yang sangat aku rindukan selama ini, Mas. Dan aku, ya Allah, Mas, aku terima kasih banyak dipertemukan dengan kesadaran ini gitu. Responnya Teteh gimana, Teh? Ya, pada saat aku lihat semua audience itu getaran vibrasi paling kuat untuk dipeluk tuh dia, Mas. Hmm, Makanya kan dipersilakan naik ke atas panggung ya. hmm, hmm, hmm. Karena kelihatan, kan kebetulan aku di atas stage ya, kelihatan, oh ini yang paling perlu cinta lebih gitu. So Mbak Yohana aku izinkan naik ke stage, buat teman-teman yang mau tahu prosesi dan lain-lain kan bisa beli rekaman ini ya. Lalu di atas kan pecah juga tuh, rasa luka yang itu tuh pendamannya tuh dalam banget Mas, Mbak Yohana tuh dalam sekali. Sehingga dia memang nggak bisa mengkonter rasa hati dia untuk meledak saat itu, tapi itu bagus meledak, bagus keluar. Tapi yang dia butuhkan adalah rasa aman. Jadi selama ini di kala kecil dia nggak ngerasa aman karena selama ini dia punya satu tuntutan dari orang tua dia untuk the best soal pendidikan. Kalau pendidikannya ada yang nggak bagus, cepret gitu. Ada satu Isu respon sama yang mamanya ya, isu sama mamanya ya kayaknya ya. ada satu yang
Bisa. Iya, itu sampai Kan orang teriak-teriak tua ya. zaman dulu kan masih begitu mas, orang tua zaman dulu tuh masih gesper, masih rotan, masih pukul gitu ya, kayak gitu. Jadi dia ngerasa bener-bener hidup dia tuh enggak, dia apa ya, tubuhnya itu eh Pokoknya ya diremot begitu sama kasih mamanya gitu sayangnya, ya. dia merasa ketakutan sama orang yang harusnya dia merasa aman di situ. Kan kalau anak kecil itu kan dia akan merasa aman sama ibu bapaknya kan. Nah ini dia di titik-titik tertentu dia malah merasa itu ketakutan di titik itu gitu. Karena ada satu pencapaian di sisi akademis dia takut kalau ini enggak achieve, dia dapat pukulan itu gitu. Dan dia dapat pukulan itu dan itu terekam. Nah, pada saat dia besar, rekaman itu terus nyala di bawah sadar dia sehingga mau achieve seperti apapun karir dia, uang dia atau apapun, tetap merasa dia wanting to be approval-nya tetap kenceng, rasa pengen disayang, rasa pengen dicintai, rasa pengen diterima diri dia apa adanya. Nah itu yang nggak dia dapat, diterima diri dia apa adanya, plusnya dia, minusnya dia, nggak achieve-nya dia, itu nggak dia dapat dari keluarganya. Nah pada saat di Abandon Revolution sesi rilis kemarin, posisi yang terjadi pada saat di stage, aku peluk dia dengan kalimat I love you, aku sayang Yohana, aku sayang kamu apapun situasi dan realitamu, I love you Yohana. Aku cuma bilang gitu. Dan dia memang belum pernah mendapatkan kata I love you tanpa syarat, tanpa dan itu Oke. hampir kebanyakan teman-teman kita mengalami, Mas. Iya teh. Rasa aman, rasa damai, rasa dirasakan keberadaan mereka ada tanpa lo harus keren, lo harus kaya, lo harus hebat. Kayaknya itu Abandon Revolution ya, Mas. Maksudnya Iya. kayaknya Benar-benar. rumah dengan rasa seperti itu yang Iya, yang yang besar teman-teman rasain, betul sih teteh. nggak ada di luar. Jadi Dan melampaui ekspektasi ini. itu terwujud dari apa yang kamu ekspresikan, Mas. Kamu ekspresikan dan aku ekspresikan gitu dalam Akhirnya kan sesi sepulang wawancara. sepulang dari acara gitu ya. Hmm. Sepulang dari acara mau nggak mau karena kita tertular vibrasi cinta yang luar biasa, yang merekah gitu, yang mekar di dalam dada gitu kan. Ya sepulang tuh kita tuh kayak pengen bantu orang, nolong orang, berbagi, mencintai dengan ya semampu-mampu kita gitu kan. Itu kayak otomatis banget gitu. Bawaannya pengen bahagiain orang aja, Mas. Benar, benar, Bawaannya benar. tuh pengen bahagiain orang, bawaannya pengen nolong orang, bawaannya pengen meringankan beban orang, Benar. bawaannya pengen ngelancarin urusan orang gitu. Nah, Jadi setuju deh. kalau kamu ada di stage kemarin di atas tuh ya, kamu, Mbak Dia, aku, itu kan kelihatan wajah-wajah dan rasa hati mereka tuh tergambar, Mas, di wajah mereka yang kelihatan. Kalau aku nggak tahu ya, aku punya rasa yang betul-betul bisa ngebaca wajah mereka tuh, cuma butuh dipeluk, terus butuh dibilang begini, kamu nggak sendiri, kamu nggak sendiri sayang, tenang ya, Allah dekat, pertolongan dekat, kamu pasti bisa capai apa yang kamu mau kok, tenang aja. Cuma butuh begitu doang, Mas. Itulah kunci Abandon Revolution yang nggak ada mungkin di tempat lain. Rasa empati, rasa peduli yang melampaui yang seharusnya dilakukan. Iya, itu teh. Kebanyakan Itu kebanyakan di luar sana itu kalau kelas selesai dadah. Apa yang iya. terjadi sama kamu? Deritamu. Kebanyakan begitu. Tapi Jadi kayaknya kita nggak bisa begitu, Mas. nilai plusnya Badan Revolution di situ, kemampuannya Teteh untuk VVIP kan peserta gitu kan. Bahkan oh ya ada satu hal yang menarik tuh, salah satu sahabat ya, aku tuh dikirimin WhatsApp sama peserta gitu ya. Ya, kelas pagi ya, Mas ya? Kelas pagi itu kan sekitar 80-an 5 orang lah, atau Ya. 80 orang gitu lah ya. Ya. Nah, dia bilang, Mas Hendra, ini aku dapat WhatsApp dari temen yang tadi ikut kelas offline, Ya. namanya Meli kan kulihat. Ya. Dia ucapin terima kasih sekali sampai takjub, sampai kaget gitu karena 2 jam setelah sesi kuantum jam dengan Teteh, tanah yang tadinya mau dijual tuh nggak laku-laku, 2 jam sepulang dari kelas langsung laku 350 juta Teh. Nah, kalau hal-hal kayak gini tuh kan ya sebenarnya kita udah terlalu sering banget gitu ya di Badan Revolution tuh banjir lah yang model-model kayak gini gitu ya. Tapi aku lebih lebih tertariknya, lebih amazed-nya adalah bawaan Teteh yang suka membersamai, mengencourage teman-teman untuk tidak nyerah, tidak putus asa, itu ternyata membekas, nempel di otaknya teman-teman semuanya, dan itu
akhirnya teman-teman semuanya di rumah melakukan sesuatu yang persis yang disampaikan sama Teteh. Berbagi, mendampingi, bersamai teman-teman yang lagi terluka, yang lagi jatuh gitu. Makanya aku mengatakan Teteh itu bukan sekedar mengajar, bukan sekedar mengedukasi, bukan sekedar mendidik, bukan sekedar menginspirasi, tapi lebih jauh dari situ tuh menggerakkan gitu. Karena yang diajarkan oleh Teteh nyentuh ke bawah sadar mereka dan mereka bertergerak untuk kemudian melakukan sesuatu hal yang sama. Dan inilah yang namanya vibrasi vibrasi cinta yang kayak gini yang akan terus kita tularkan ke semesta barangkali gitu ya. Betul, betul, Meskipun di betul, luar betul. sana banyak orang sibuk dengan kebencian, pokoknya kita senantiasa sibuk menebar cinta dan kemesraan. Itulah kira-kira ya Teh ya. Nah, Ya. oke. Terus Teh, mungkin ini karena ini pas 1 bulan ya. Kita ada 2 event Teh. Bulan Oh Mei. iya betul. Bulan Mei Mei ada dua, kita ada, oh sorry, ada tiga mas, ada 3 event. ada Ya. tiga ya, Tanggal 4 kita ada Quantum Enlightenment. betul. Ya, bagi teman-teman yang belum bisa join kelas Badan Revolution, bisa icip-icip dulu di Quantum Enlightenment. Tanggal 4 biasanya jam 7 Tujuh. malam. Mhm. Nanti dipandu sama Teteh langsung. Ya, Terus di tanggal 23 Mei, kita ya, ada kelas batch 27 hybrid. ya, ya. Artinya offline dan Offline. online. Mhm. Offline-nya Jakarta, nanti lokasinya di Grand Orchard di Jakarta. ya, Terus tanggal 30-nya ini yang ditunggu sahabat semuanya nih. betul. Jarang-jarang Bosman mau Turun gunung. turun gunung ngisi Ngaji Roso Bootcamp. Ini adalah Ngaji Roso Bootcamp yang pertama kali kita bikin kolaborasi antara Bosman Mardigu, TVB dan Mbak Amanda. Nah, di situ nanti insya Allah yang akan jadi Master of trainingnya mungkin saya sendiri kali ya, tapi lihat kondisi nanti ya. Yes, Jangan-jangan sakit mata lagi gitu kan. enggak aman. Nah, Teh Febi gimana nih tentang nanti kan kita ada materi baru Teh yang Teteh Iya, sampaikan. betul banget. Ada Hmm. materi yang super duper seru karena ini kan rancangannya memang rancangan buat anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu dia cenderung bergerak cepat, cenderung masih logika keras, logika banget. Jadi ini adalah rangkuman intisari paling seru nih tentang bagaimanakah kesadaran ini di delivery untuk anak-anak muda. Jadi tentunya ini akan sangat menarik banget untuk anak-anak muda atau seseorang yang berjiwa muda nih. Secara judul itu juga judul-judul baru, tapi secara esensi tetap kesadaran gitu. Tapi daily rutinnya juga ini tetap harus ada. Karena kalau daily rutin nggak ada dalam versi yang terbaru untuk bootcamp anak-anak muda, ini progresnya akan kurang pas. Dan ini Teh untuk daily rutinnya kita udah pakai yang premium nanti buat Iya. teman-teman yang bootcamp ya. Terus di samping itu Teh nanti Teh Febi juga ngajarin the creative consciousness gitu ya. Yes, betul. Craft method juga diajarkan, Tentunya. install software kemakmuran, caranya melipat gandakan penghasilan, pendapatan, Hmm. ya. Cuman memang Teh, yang Ya. tua-tua juga banyak yang ikut, bukan Oh, yang ya. anak muda aja gitu ya. Dan Pak Mardigu nanti akan ngisi subliminal program dan teman-teman akan diajari caranya mengaktifkan ide-ide besar yang bernilai miliaran rupiah dan Wow. teman-teman nanti akan diajari pentingnya sebuah proses, tidak ada yang rugi gitu. Apapun yang kita lakukan tuh nggak ada yang rugi. Rugi itu kamus rugi itu kata rugi akan dibuang dalam kamus hidupmu seperti yang disampaikan beliau nanti. Ya. Jadi akan ada 3 perspektif nanti ya, 3 narasumber akan diramu jadi satu. Jadi mudah-mudahan ketika teman-teman benar-benar hadir penuh mulai pagi jam 9 sampai jam 22 malam. WIB ya, itu benar-benar bisa mengubah menjadi titik balik kehidupan teman-teman yang lebih baik khususnya yang muda-muda ya. Dan Ya. jangan lupa acara ini hybrid ya Teh ya, Ngaji Roso Betul, Bootcamp betul offline banget. dan online ya, silakan. Ya, dan yang menarik dari ungkapan Pak Mardigu itu ya, Mas Hendra ya, yang sebetulnya ini harus menjadi kuncian dari data bawah sadar kita. Betul-betul jadi kunci. Dan ini yang kayaknya beririsan nih antara mindset Pak Mardigu sama Bandan Revolution materi, yaitu istilah yang dikatakan sama Pak Mardigu Wowi. Kamu adalah infinity being. Kamu adalah entitas tanpa batas. Wah, itu keren banget tuh. Jadi, dan istilah itu nyangkut banget dan harus nyangkut nih buat teman-teman bahwa sesungguhnya kamu adalah kreator, kamu adalah kreatornya gitu, kamu adalah gurunya, kamu adalah yang utamanya gitu. Jadi Pak Mardigu bilang, aku hanya fasilitator yang akan membangunkan macan-macan di dalam diri teman-teman semua gitu. Itu keren banget gitu. Pak Mardigu tuh, wah, Benar. semangatnya tuh
Wah, di atas rata-rata. Iya teh. Ini paling ditunggu karena pagi nih Mas Hendra. Pecinta Pak Mardigu tuh banyak. Karena dia juga bikin bootcamp itu kan bootcamp 1, 2, 3 dan itu selalu penuh loh kelas-kelasnya. Bootcamp anak-anak muda semua dan Sampai udah lama banget 34 itu teh, sampai 34. 34. Iya, Oh, ini MMBC 34. Aku 32 kemarin. iya itu dia. Ini sebetulnya sesuatu yang paling ditunggu juga buat alumni-alumni untuk recharge baterai. Karena gini Mas, kalau misalnya udah pernah ikut yang di awal-awal bootcampnya Pak Mardigu yang acara Pak Mardigu sendiri, kesini kan yang namanya manusia itu berfluktuasi Mas. Semangat turunan, semangat turunan. Nah mungkin kalau yang lagi turunan, saranku charging baterai lagi lewat acara Betul. itu. Teh, aku belum pernah cerita nih. Hmm, Waktu aku di MMBC 32 ya, ya. aku Nah itu bener-bener bulan berdoa apa tahun serius. berapa Mas? Bulan apa tahun berapa? Aku nggak aku bukan orang yang administrasiku jelek banget terus terang ya. Jadi Oke. aku tuh nggak nyatet kayak gitu. Aku Hmm. sumpah tuh ya Allah, aku minta tolong, aku pengen ada kelas ngaji roso yang nanti bisa batch-nya mengalahkan batch-nya Pak Mardigu ini gitu. Dan Hmm. kita sekarang udah 27 kan. Menjelang ya Mas, Kita menjelang akan 36. ya gitulah. Itu pentingnya kopi data teman-teman dan Oh, satu hal yang diajarkan sama beliau itu kita tahu kalau dalam stratifikasi ekonomi itu kan orang itu kan ada prasejahtera, ada mm-mm, sejahtera, ada sentosa, ada kaya, mm-mm, terus kemudian ada sultan ya, terus mm, kemudian ada ultra kaya atau konglomerat mm. gitu. Nah, itu tuh nanti diajarkan semua teman-teman. Jadi Aduh, gimana supaya kita itu bisa mendapatkan multi streaming of income tuh lebih dari satu jadi empat tuh gimana, empat jadi 8 seperti apa, 8 jadi 16 bagaimana, nggak usah ah, dibatasin. Kita akan betul. diajak inward looking gitu, melihat masuk ke dalam, paksa sampai kemudian layer-layer dalam diri kita tuh kebuka semuanya dan kita ketemu potensi asli kita gitu, sesuai dengan fitrah gitu ya. Ini adalah ilmu yang mahal nanti termasuk buat teman-teman yang punya luka-luka batin di masa kecil dan lain sebagainya, nanti ada inner child Iya, ya, betul. ya meditasi inner child, terus kemudian vision board. Jadi ini Hmm. perpaduan bagaimana problematika hidup kita dalam konteks spiritual dan finansial tuh bener-bener akan di breakdown semuanya gitu ya teh ya. Oh, ini sebenarnya paket udah super duper paling seru sih. Bedanya gini, kalau Bandan Revolution yang kemarin reuni itu pecah luar biasa. Pecah luar biasa di April ya, di akhir April ya, menjelang akhir April. Nah, tapi ini yang kelas yang ini Pak Mardigu bener-bener turun gunung sendiri, ngebuka dia step-stepnya. Wah, ini jangan dilewatkan sih. Oke, Jangan teman-teman, dilewatkan bener-bener. 30 Mei silakan join Ngaji Roso Bootcamp offline dan online, dan Ngaji Roso dengan sangat serius akan mempersembahkan setiap peserta akan diberikan blueprint jiwanya Nah, masing-masing dan itu itu juga udah seru. free ya, itu udah free. Sekarang kliennya blueprint jiwa sudah sampai sekitar menuju 1.000 ya. Dari Wow. jadi itu nanti teman-teman akan dapat hadiah yang datang. Kalau misalnya yang datang tuh aku udah punya Mas Hendra, silakan setor tanggal Hmm, lahir anaknya atau suaminya, ya. Hmm, pacarnya dan lain sebagainya hmm, gitu ya. hmm. Jadi silakan teman-teman join acara tanggal 30 Mei di Hotel Royal Ambar Rukmo Yogyakarta ya. Oke. Mas, mau tahu Sedikit itu kapasitas ruangannya berapa, Mas? Dan jangan-jangan kalau telat daftar nggak bagian tempat duduk lagi kayak Bandan Revolution. Pak Mardigu kemarin kalau bisa dia jangan Bagus ya, banyak-banyak supaya kemudian peserta fokus. tuh bondingnya tuh dapet gitu ya. Jadi 100 ya, bener-bener Mas? ya kurang lebihnya seratusan berapa gitu lah teh ya. Oke, oke, Kalau oke. kalau ruangannya tuh mau dibikin 200 300 ya muat kan, luas banget kan Ambar Rukmo itu. Ambar Rukmo tuh amazing, Iya, bintang 5 kan soalnya. ini Hotel Hmm, Bintang 5 di Jogja. hmm. Silakan ya sahabat ya. Iya, Ah, cepet-cepet aja daftar. Saya pikir itu teman-teman. Sekali lagi untuk yang reuni, yang mau beli rekamannya, yang mau tahu intisari dari kelas yang diikuti Mystery Guest, kelas pemberdayaan diri, yang sampai Hmm. ngabisin uang 2,8 M, silakan dapetin videonya, hubungi admin Ngadi Roso ya. Ya, Itu betul. TVB mungkin ada closing statement untuk Oh, Zoom kali ini. gini Mas Hendra. Kemarin tuh aku sempat nanya sama Mister Guest. Dalam perspektif Mbak Dia, investasi leher ke atas tuh artinya apa sih? Oh Ternyata iya Mbak iya Dia iya iya. bilang itu utama. Karena Mbak Dia sebelum jadi kayak sekarang kan dia juga pernah ngalami satu fase yang nggak begini, Mas. Walaupun mungkin awal lahir dia udah bejo gitu ya, maksudnya udah dalam keluarga yang nggak susah-susah banget. Tapi kan dia cerita bahwa pada saat itu
situasi keluarga dia juga mengalami satu fase tertentu yang belum terlalu luar biasa seperti pencapaian dia sekarang. Dan apa yang dia lakukan? Dia ikut-ikut kelas pemberdayaan seperti ini untuk mengisi ruang data di mindsetnya dia. Jadi, terus kenapa Mas Hendra bisa berubah kayak gini? Kalau Mas Hendra nggak ikut kelas Pak Mardigu saat ini, kamu akan berat sampai di titik sekarang. Bener nggak? Iya, Nah, benar-benar. kenapa juga aku bisa sampai seperti ini? Kenapa aku bisa sampai seperti ini? Kenapa Gesem Michael di mana-mana aku kejar? Bulan Juli juga aku akan ketemu dia lagi setelah dia 6 tahun nggak turun gunung tuh Mas karena COVID ya. Bulan Juli dia dari Amerika mau datang ke Singapura. Itu aku akan ketemu dia lagi tuh di Singapura. Kenapa itu butuh gitu? Kenapa itu dibutuhkan? Gini Mas, sebagaimana tubuh memerlukan makan. Tubuh Mas Hendra kan memerlukan vitamin makanan buat tubuh itu terus terjaga kan, bener nggak? Terus sehat. Nah, Iya, iya, benar-benar. jiwamu, tubuhmu, jiwamu juga butuh pengetahuan untuk menerangi langkahmu. Jadi saranku untuk sesuatu yang pada akhirnya merubah hidupmu, jangan pelit-pelit. Alirkan aja. Karena Gitu. apa yang kamu alirkan dalam judul bootcamp gitu ya, dalam judul reuni, dalam judul apapun, nggak ada yang sia-sia karena dia akan tersimpan di deposito tabungan semesta. Oke, menarik. Nah, Teteh, aku mungkin ada satu lagi yang akan aku buka. Aku belum pernah cerita ke Teteh gitu. Kenapa ya? Jadi kan waktu itu Teh, waktu kita bikin reuni segala macam itu kan hitung-hitungannya tuh kan murah banget Teh, budgetnya. Luar biasa sekali dengan ilmu yang disampaikan tuh pokoknya nggak setara gitu ya, nggak setara. Iya, Itu tuh dengan dulu dengan awalnya. coffee break, dengan makan siang Iya. di iya. Dan itu tuh awalnya aku dapat pesan dari salah satu narasumber namanya Abah Hisa Teh. Iya iya, Nah, Yogyakarta. iya, aku Oke. tuh kalau main ke beliau biasanya kayak ya udahlah sama anak sama abah gitu. Nanti bikin aja yang harganya intinya disuruh kayak gitu Teh. Nah, harganya tuh standar banget. Tapi peminatnya banyak gitu. Jadi semuanya masih tetap tercover gitu kan. Itu tuh terima kasih banyak ya buat buat abah gitu. Nah, ini tentu banyak testimoni, banyak suatu hal yang luar biasa manfaat dari reuni kemarin tuh menjadi bahan bakar bagi aku, bagi TVB untuk terus berbenah, jadikan Banner Revolution jadi tetap lebih lebih baik. Kita lakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan terus menerus ya Teh ya. Betul Dan sekali. kita mari tidak berhenti-henti untuk terus belajar Inovasi. terus, latihan terus gitu ya teman-teman. Karena percuma belajar, dapat ilmu tapi nggak pernah Oke. diimplementasikan ya hasilnya tetap akan sia-sia, Ya. stagnan gitu. Nah, saya pikir itu kita nanti ketemu mungkin yang Jakarta dan sekitarnya di tanggal 23 Mei Ya. kelas offline dan Ya. online Jakarta, terus 30-nya minggu depannya kita di Yogyakarta. Thank Yogyakarta. you teman-teman Terima kasih. semuanya yang sudah hadir ya. Oke, TVB sampai jumpa di Makasih episode banyak Mas. selanjutnya ya. Ya, Kasih thank you. Teh. Dadah. Bye.